Shalom, yeay, balik lagi sama kita. Kita mau ibadah lagi. Iya kak, mau ibadah lagi. Wah seneng banget ya. Ada wajah-wajah yang cantik-cantik sama ganteng-ganteng. Udah pasti Yang semangat. berseri-seri penuh sukacita. Bener banget. Wah. Karena hari ini kita mau ibadah, kita mau menyatukan hati kita dengan Tuhan. Yeay. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa dulu. Oke adik-adik, Lipat sekarang tangan, lipat tutup tangan, mata. tutup matanya, kita duduk diam, kita mau satukan hati kita mau berdoa, oke? Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini. Kalau adik-adik dan kakak-kakak masih boleh diberikan kesempatan untuk boleh beribadah kids kembali Tuhan. Biarlah hanya Engkau saja yang hadir di tengah-tengah anak-anakmu ini, Kids for Christ Betani Batu Tuhan. Terima kasih, kami akan memulai ibadah ini, berkati dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Adik-adik di rumah, kita semua percaya amin bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hebat banget. Ya enggak Kak Lucy? Betul banget. Dia itu Tuhan yang paling hebat. Gak ada yang bisa ngalahin ya Kak ya. Gak kayak Power Ranger. Gak kayak Power Ranger itu. Gak kayak Doraemon. Itu semua bohongan Iya ya Kak bohongan, cuma di kartun ya kak. Cuma di Iya, TV aja adanya, cuma di CD tuh CD. Cuma di YouTube. Cuma di YouTube. Tapi kalau Tuhan itu nyata. Bener. Wah, betul. Supaya adik-adik semangat, kita punya yel-yel ya Kak ya. Iya kita punya yel-yel yang buat kalian tetap sukacita, tetap bener semangat sekali. buat memuji Tuhan. Yuk, udah gak sabar nih Kak, ayo cobain yuk. Ayo bangkit berdiri, ikutin gerakannya ya. Yuk. Yuk, gimana nih Kak? Kids Kids for for Christ, Christ, Yesusku luar biasa. Yes, yes, yeay. Oke, kita mau coba sekali lagi ya Kak ya, biar lebih semangat lagi, biar lebih sukacita Bila hatinya. perlu melompat ya kak ya. Bener sekali, lompat ya adik-adik ya, yang terakhir ya. Oke, kita coba ya. Kids for Christ, Yesusku luar biasa. Yes, yes, yeay. Yuk, sama-sama kita nyanyikan Dia yang terhebat. Jangan lupa gerakannya ya adik-adik. Yuk, sama-sama katakan. Indah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru Selamat. Sekali lagi katakan, seindah-indahnya pelangi, seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku,
Katakan Dia yang terhebat. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru Selamat. Dialah Yesusku. Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Yeay. Tadi lebih indah dari apa? Dari Oh iya, pintar. Lebih indah dari apa lagi? Lebih hebat tadi. dari samudra kan lebih Iya. luas. Lebih tinggi dari apa? Dari langit kan. Wah, enak ya kalau Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, di hati betul kita nih sekali. terutama. Kita mau apa nih coba? Kita mau apa ya? Kita mau joget ya, Kak. Oh joget ya? Yuk joget ya, karena Tuhan ada di hati kita, Betul. ada di hati adik-adik sekalian. Semuanya, gak peduli kalian kecil, gak peduli kalian lagi sakit hati mungkin, Betul sekali. lagi apapun keadaan kalian, Tuhan Yesus tetap di dalam hati kalian. Katakan ke papa mama, katakan ke adiknya, Tuhan Yesus ada di hatimu. Yesus ada di hatimu. Tuhan Yesus ada di hatimu, di hati kalian semua. Betul sekali. Yuk kita joget yuk. Yo. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dapat menari. Yeay. Sekali lagi. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dapat menari. joget. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dapat menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti. Sekali lagi. Yeay. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dapat menari. Yeay. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dapat menari. Ku kan menari, Ku kan menari, kan menari seperti dapat menari. Ku kan menari, ku kan menari, kan menari seperti dapat menari. Sekali lagi, ku kan menari, kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dapat menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dapat menari. Sekali lagi kak. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dapat menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dapat menari. Ku kan menari, Ku kan ini, ku kan menari seperti dapat menari. Bebaskan nari, yuk. menari, Ku kan menari, ku kan menari seperti dapat menari. Ku kan menari, ku kan menari, menari seperti dapat menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti dapat menari. Ku kan menari seperti dapat menari. Ku kan menari seperti dapat menari. Yeay. Wah, pasti tadi tuh menarinya sukacita, penuh sukacita. Bener banget Kak. Aduh, aku aja sampai capek Kak. Iya, sampai pengen lagi gitu ya Kak. ya? Bener, tapi kita nggak pernah capek buat Tuhan Iya ya Kak ya. betul. Rasanya kalau capek itu capeknya hilang Kak. Iya, capeknya hilang, terus sedihnya hilang, galaunya itu hilang. Betul Tadi sekali. jengkelnya yang dimarahin mama karena tidak mau mandi, itu hilang. tambah, Wah, betul. Nah, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau nyanyikan Roh Kudus hadir di sini. Dengan sungguh-sungguh ya, katakan Roh Kudus hadir di sini.
Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Dan tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh, panggil Tuhan dalam hati kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Karena mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kata, undang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya. Katakan Kau yang terhebat, Kau yang mulia Bapa. Oh Yesus. Kau yang termanis Bapa, Kau yang terhebat. Oh Yesus. Mengalirlah, mengalirlah Bapa, penuhi hatiku, penuhi jiwaku. Oh, Kau yang terhebat. Oh, penuhi hatiku, penuhi jiwaku. Kami percaya Kau Tuhan atas hidupku, Kau Tuhan atas hidupku. Oh, tiada yang sulit bagimu Bapa. Oh, Kau hadir di sini. Oh, buka hatimu, buka hatimu untuk Tuhan. Haleluya. Oh, oh, katakan aku mengasihimu, aku mengasihimu.
mengasihimu lebih dari segalanya. Kami mengucap syukur Bapa karena kebaikan-Mu, karena kuasa-Mu hebat. Kau yang termanis bagiku, Kau yang terhebat bagiku. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau mengasihiku, penuhiku Bapa, penuhiku, penuhi hati yang haus Kau legakan, hati yang hancur Kau pulihkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Buka hatimu dan percayalah, buka hatimu dan percaya. Mukjizat terjadi di tempat ini, mukjizat terjadi di hatimu, mukjizat terjadi. Oh, penuhi kami, urapi kami. Tiada yang mustahil bagimu Bapa. Tiada yang tak mungkin bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Tuhan atasku, Kau Tuhan atas hidupku. Oh, Kau mengasihiku Bapa, Kau mengasihiku. Pulihkanlah, pulihkanlah hati kami. Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang luar biasa. I worship you. Haleluya. Kau Allahku, Kau sahabatku, Kau Yesus atas hidupku, Kau Raja atas hidupku Bapa. Kau mengasihiku lebih dari segalanya. Haleluya, haleluya. Jangan batasi, meskipun kita di rumah aja, kita harus bebas, kita harus percaya Tuhan ada di hati kalian, Tuhan ada di manapun kalian berada. Mari sembah Tuhan, mari tetap berdoa sama Tuhan, minta kekuatan, karena Tuhan mampu melakukan segala yang mustahil. Mungkin tak mungkin bagi kita, tapi mungkin bagi Tuhan. Mari percaya, mari tetap berdoa dengan sungguh-sungguh. Haleluya, haleluya. Katakan, oh Kau dahsyat Bapa, Engkau luar biasa Bapa. Belajar mengucap syukur, belajar bermazmur bagi Tuhan, belajar meninggikan Tuhan. Oh, Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang luar biasa. Oh, penuhi kami Tuhan, urapi kami dengan kasih-Mu. Dan kami percaya, hati kami terbuka, dan kami percaya mukjizat-Mu nyata. Kuasa-Mu nyata Tuhan. Kau Tuhan
bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Sekali lagi, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah turut bekerja. Allah turut bekerja karena Roh Allah turut bekerja. Katakan, di antara kita. Mari tutup mata, tutup telinga, lipat tangan. Kita mau mempersiapkan hati kita, telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mendengarkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yuk, siapkan sungguh-sungguh ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena bersama Engkau kami percaya bahwa mukjizat terjadi di hati kami. Karena bersama Engkau kami tidak takut lagi. Bersama Engkau kami tidak gentar Tuhan. Karena akan ada mukjizat-mukjizat terjadi dalam hidup kami. Kami tidak takut, kami tidak gentar, kami tidak akan sedih lagi Tuhan. Karena kami benar-benar percaya Engkau Tuhan atas hidup kami. Engkau Tuhan atas hati kami, atas masa depan kami. Tuhan, apapun keadaan kami percaya Engkau Tuhan yang memampukan. Engkau Tuhan yang sanggup membuat kami berhasil apapun itu Tuhan. Walaupun kami kecil, kami lemah Tuhan, tapi kami benar-benar percaya bersama Engkau kami bisa. Bersama Engkau kami mampu melakukan mukjizat-mukjizat Tuhan. Dan siapkan hati kami Tuhan, jamah hati kami Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Haleluya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik di rumah. Apa kabar semuanya? Pasti semuanya bersuka cita pada sore hari ini ya. Kita belajar memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Puji Tuhan adik-adik, pada sore hari ini Kak Ratna mau cerita. Lama ya nggak dengar cerita dari Kak Ratna. Ya, nih Kak Ratna bawa apa nih? Apa ya ini ya Kak ya? Nah, ini pura-puranya ini seperti apa ini Kak? Adik-adik? Tongkat ya. Kak Ratna bawa tongkat nih ya. Oke, Kak Ratna mau nanya. Siapa tokoh Alkitab yang terkenal dengan tongkatnya ya? Selalu bikin mujizat pakai tongkatnya. Siapa yo? Tongkatnya pernah suatu waktu dijatuhkan, terus jadi ular. Wah, pada kaget semua yang lihat. Wih, ya, dengan tongkatnya pula dia pukul laut terbelah. Prak. Siapa yo? Iya, betul. Siapa? Musa. Pernah dengar adik-adik cerita tentang Nabi Musa? Ya,
Yang belum dengar, sebentar Kak Ratna akan cerita sedikit ya. Oh, sudah tahu ya? Oke ya, Steven sudah tahu. Iya, yang di Superbook ya, adik-adik yang pernah lihat Superbook, iya, tahu cerita Musa. Hebat ya Musa. Yang hebat Musa apa? Tongkatnya. Yang hebat siapa? Tentu saja Tuhan ya, yang hebat Tuhan dong ya, yang pakai Musa. Waktu itu Musa hanya punya tongkat, tapi kalau tongkat itu disertai dengan kuasa Tuhan, wah tongkat yang sederhana itu bisa jadi senjata yang mematikan. Wah, makanya kalau bersama Tuhan pasti kita jadi hebat betul ya. Engkau yang terhebat. Aduh, enak banget lagunya tadi Kak Muel, Kak Lucy ya. Tuhan terhebat. Jangan takut adik-adik. Nah, pada sore hari ini kita akan belajar suatu kebenaran firman. Judulnya Kak Ratna punya judul pada sore hari ini yaitu Creng-creng. Kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan sedikit ya. Tiada yang mustahil buat Tuhan. Wah, apa itu ya? Itu Musa. Tidak ada yang sukar buat Tuhan. Pernah mengalami kesulitan? Pernah nggak, Steven? Sulit, sukar, apa ya? Apa, Steven? Belajar. Oh iya, Steven di sini pernah kesulitan belajar. Iya. Mungkin adik-adik punya kesulitan yang lain. Nah, firman Tuhan pada sore hari ini tentang tidak ada yang sulit kalau bersama dengan Tuhan, adik-adik ya. Tidak ada yang mustahil, itu artinya tidak ada yang sulit. Segala yang sulit pasti ada jalan keluar. Ya, kita akan belajar dari kisah Musa. Nah, ini adik-adik ada cerita nih Musa pegang tongkat. Jreng-jreng. Nah, adik-adik yang belum tahu, Musa ini diutus Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan pada waktu itu yang ada dalam perbudakan Mesir. Jadi mereka tinggal di Mesir, adik-adik. Bertambah banyak bangsa Israel ini sehingga mereka menjadi ancaman buat Mesir. Mereka merasa waktu itu Firaun mikir, bangsa Israel ini tambah banyak ya, mereka nanti bisa-bisa mengalahkan kita. Ayo kita tindas. Wah, jadi bangsa Israel waktu itu ditindas sama Mesir, sama Firaun ya. Sama pemerintah di Mesir waktu itu ditindas, disuruh kerja paksa. Sehingga mereka menjadi budak. Nah, apa itu budak? Budak itu orang yang disuruh kerja tapi nggak dibayar, itu budak adik-adik. Disuruh apa? Suruh kerja itu, suruh kerja keras. Jadi mereka ditindas. Kalau salah sedikit dihukum, dipukul. Ya, wah pokoknya susah deh. Ya, bangsa Israel waktu itu adik-adik. Nah, waktu itu bangsa Israel berteriak sama Tuhan, Tuhan tolong kami Tuhan. Nah, ketika mereka berteriak, berdoa, Tuhan dengar. Nah, ini ada Musa nih. Nah, Musa ini diutus Tuhan ya. Ceritanya panjang sih adik-adik ya, Musa ini dari mana nanti next time ya karena waktu. Intinya Musa ini diutus Tuhan untuk membawa bangsa Israel ini keluar. Caranya gimana Kak Ratna? Caranya dia diutus Tuhan untuk menghadap Firaun, untuk bilang bebaskan bangsa Israel, biarkan mereka keluar dari Mesir, akan dibawa ke tanah yang Tuhan sudah siapkan ya. Jadi mereka berbondong-bondong. Nah, sama Firaun akhirnya boleh ya. Boleh. Pertama nggak boleh sih sampai dikirim tulah, belum ya. Dikirim tulah itu hukuman. Karena Firaun enggak mau, kalau nggak mau bebaskan bangsa Israel, mereka dikirim tulah sama Tuhan. Ya, ada 10 tulah adik-adik karena Firaun enggak mau lepaskan. Jangan, mereka harus bekerja kepada kami. Enggak boleh.
Tapi karena Tuhan mengutus Musa, Musa akhirnya menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Hukuman diberikan kepada bangsa Mesir 10 tulah, 10 hukuman. Sampai terakhir semua anak sulung di bangsa Mesir mati adik-adik. Akhirnya Firaun takut. Aduh, Tuhannya kok hebat gini ya. Ya sudah, sana. Bangsa Israel sudah pergi sama Musa. Pergi sana. Nah, mereka pergi adik-adik. Nah, ini ceritanya intinya adik-adik. Ketika mereka pergi keluar dari Mesir, tibalah mereka di mana ini ya? Di dekat Laut Teberau, adik-adik namanya, Laut Teberau. Lautnya besar dan dalam. Waduh, ya apa ini? Nah, ternyata Firaun ini enggak rela masih sama bangsanya itu. Aduh, ayo kejar. Suruh balik itu bangsa Israel. Jangan buat pergi. Ayo kejar, kita kejar. Gerak-gerakan kereta-kereta kuda. Kejar. Nah, ini bangsa Israel sama Musa sudah dekat Laut Teberau ini. Mereka mau nyebrang ya gimana, nggak bisa. Ya sudah berkemah aja di sini, dekat laut ini. Tapi ketika mereka lihat ada banyak, apa ini adik-adik? Kereta kuda sama Firaun, mereka takut. Loh Musa, itu dikejar kita. Aduh gimana Musa, gimana? Pada teriak. Hah? Oh iya. Aduh, di depan ada laut besar. Di belakang ada Firaun sama kereta kudanya sama senjatanya. Aduh, kalau kita mundur kena, maju kena. Aduh, mundur kena pedangnya mereka. Maju ada laut yang besar. Gimana ini Musa? Kita mati di sini ini Musa, tolong Musa, ayo. Musa kita tahu. Jreng. Musa mendengar suara Tuhan. Dia bilang, jangan takut. Nah, kalau adik-adik punya Alkitab, buka di dalam Keluaran 14 ya. Di situ dikatakan di ayat yang terakhir di Keluaran 14 itu. Jangan takut. Ya. Jangan takut. Tuhan yang berperang bagi kita. Ya. Oke? Adik-adik, kemudian apa yang terjadi? Musa angkat itu tongkatnya, jreng. Ya, sama Tuhan disuruh angkat tongkatnya. Dipukullah itu, apa ini namanya? Laut. Trot. Langsung lautnya membelah adik-adik. Wah, sebelumnya aja. Jerang itu kan keren toh adik-adik. Itu jadi lautnya terbelah jadi 2 adik-adik. Wah, keren ya. Wah, keren itu. Tak ketika Ratna mau setelkan videonya nggak bisa di-download adik-adik ya. Next time ya adik-adik. Keren. Wah, semuanya. Laut bisa kebelah. Kaget ya adik-adik. Luar biasa. Akhirnya mereka bisa lewat. Next Kak. Ayo, kita pergi, ayo semuanya bodong-bodong. Ayo. Pasti mereka memuji Tuhan. Haleluya. Tuhan hebat. Cepat. Ayo. Itu yang bawa ternak dibawa. Ayo, ternak ayo. Mbe, ayo cepat lewat. Mungkin ada yang bawa yang lainnya. Apa itu? Oh, unta. Ayo. Ada yang bawa adik cepat cepat dik. Iya kak. Ayo. Semuanya saling membantu melewati Laut Teberau adik-adik. Nah, luar biasa kan? Nah, apa yang terjadi sama si tentara tadi? Coba next. Jreng. Nah, ketika mereka sudah menyeberang, ini tentara juga ikut mereka di tengah-tengah, sampai di tengah sudah mau dekat sama Tuhan. Itu apa, lautnya dikembalikan. Jreng, sama Musa dipukulin. Ke laut. Nah, gitu ya. Dalam nama Tuhan Yesus mungkin ya. Dalam nama Tuhan semesta alam. Jreng. Ya, langsung lautnya kembali lagi. Wah, tenggelam deh semuanya itu. Semua kereta, kuda, tentara-tentaranya, adik-adik. Wah, hebat ya.
Wah, kalau bersama Tuhan hebat, tidak ada yang mustahil adik-adik. Akhirnya mereka bersorak-sorak, ye. Bangsa Israel, akhirnya mereka selamat adik-adik, ya selamat. Puji Tuhan. Adik-adik, apa yang kita pelajari pada sore hari ini? Kak Ratna mau bagikan dari cerita ini. Next. Bagaimana Kak? Bagaimana sih supaya kita bisa merasakan klik lagi. Bagaimana kita dapat melihat atau merasakan keajaiban Tuhan dalam hidup kita sih Kak? Itu ya. Keluaran 14 ayat 14 sampai 31. Kalau adik mau buka. Nah, yang pertama cepat saja. Bisa enggak sekarang kita bisa lihat keajaiban Tuhan? Bisa enggak? Bisa adik-adik. Bisa enggak kita merasakan mujizat Tuhan yang dulu pernah dibuat? Bisa adik-adik. Bisa. Sampai sekarang Tuhan tetap mengerjakan mujizat. Bisa. Tuhan tetap tolong. Tuhan tetap hidup. Caranya yang pertama adalah jangan takut. Ayat 14 ya. Di ayat 14 dikatakan jangan takut. Nah, jangan takut itu lawan katanya adalah percaya. Adik-adik pernah takut? Nah, pernah toh? Gak enak rasa takut itu ya. Nah, Tuhan mau kita ganti rasa takut itu menjadi percaya. Apa adik-adik? Percaya kepada Tuhan yang menyertai kita, ya kan? Percaya. Siapa di sini pernah takut hantu? Wah, suka lihat film-film hantu? Tak boleh ya. Ya, Steven juga nggak boleh lihat hantu-hantu. Ya, anaknya Kak Ratna. Karena apa? Karena bisa bikin takut. Nah, ganti rasa takut itu dengan percaya. Ada Tuhan yang menyertai ya. Permasalahan apa yang bikin takut? Percaya kepada Tuhan yang hidup di dalam engkau. Ya, oke, yang kedua cepat saja. Belajar mendengarkan suara Tuhan. Musa mendengar suara Tuhan. Dia mau mendengarkan baik-baik. Sehingga dia dapat menjadi berkat menolong bangsa Israel. Adik-adik, kamu dan saya juga mau ditolong Tuhan, mau melihat keajaiban Tuhan. Dengar, belajar mendengarkan. Caranya gimana sih Kak Ratna mendengarkan? Apa Tuhan bisa ngomong, hoi. Bisa aja sih. Tapi untuk hari-hari ini Tuhan ngomong melalui firman-Nya. Ya, belajar mendengarkan firman Tuhan baik-baik, enggak sambil main-main. Dengarkan baik-baik. Ya. Dan juga melalui Roh-Nya. Roh Kudus diberikan di hati kita. Kalau kita undang Tuhan Yesus masuk di hati kita, berarti Roh-Nya ada di hati kita. Kalau kita mau lakukan sesuatu, biasanya Roh Kudus berbicara di hati kita. Jangan, misalnya mau curi, mau mencuri. Pasti kan ada suara, jangan, itu gak baik. Nah itu dengarkan adik-adik. Mau pukul adiknya, kamu nakal. Tiba-tiba dalam hati, jangan, itu pasti ada adik. Nah itu suara Tuhan ya. Nah kalau adik-adik sering berdoa, sering dengar firman, pasti Roh Kudus akan jadi keras bicaranya di hati kita. Kita mau buat sesuatu yang buruk, pasti Tuhan ingatkan. Tring di hati kita. Nah, dengarkan. Biasanya juga Tuhan bisa pakai papa mama untuk mengajar kita, untuk mengingatkan, dengarkan, belajar, mendengarkan. Ya, yang ketiga adalah T-A-A-T. Taat. Adik-adik, gimana supaya kita bisa melihat keajaiban Tuhan? Yang ketiga adalah taat. Nah, ini kunci yang ketiga. Taat melakukan apa yang Tuhan bilang melalui firman-Nya. Musa taat ketika disuruh Tuhan, ya. Taat, dia dengar. Kalau dibilangi enggak taat ya sama aja. Misalnya, ayo duduk, enggak mau duduk. Ya, sama aja. Ya, ayo tongkatnya pukulkan di laut. Misal enggak mau, ya enggak jadi apa-apa adik-adik. Nah, jadi taat kunci yang utama adik-adik. Ya, 3 hal ini mari kita lakukan bersama-sama
supaya kamu dan saya melihat keajaiban Tuhan. Kak Ratna juga mau, Tuhan. Mau? Adik-adik mau? Mau? Mari kita percaya. Yang kedua, belajar mendengarkan firman-Nya. Kemudian taat melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan, next. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, mari kita akan melakukan bersama firman Tuhan. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapak buat firman Tuhan yang kami dengar pada sore hari ini. Jadikan anak-anak kami semua, bahkan Kak Ratna juga, hamba-Mu, menjadi orang-orang yang tidak takut, tetapi percaya bahwa Tuhan menyertai kami. Yang kedua, kami belajar mendengarkan dengan baik firman Tuhan, suara Tuhan. Jadikan anak-anak kami peka dengan suara Tuhan di hati mereka. Sehingga anak-anak menjadi anak-anak yang luar biasa. Dan kami mau belajar taat. Sehingga kami boleh melihat keajaiban Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati adik-adik, berkati kami semua. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya, Tuhan memberkati. Adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah kita, untuk hadiah minggu lalu, yang menang kuis minggu lalu akan Kak Ratna bagi nanti ya. Ini sudah Kak Ratna bawa. Kak Ratna titipkan sama Om Gino untuk Ois dan siapa ya? Ois, satunya Eleazar, yang ketiga kemarin Karissa dan Jayan ya. Nanti hadiahnya OTW ya. Puji Tuhan. Untuk hari ini kuisnya sangat mudah adik-adik ya. Sebutkan 3 hal yang harus kita lakukan supaya kita bisa melihat keajaiban dan mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. 3 hal ya. Itu saja ya. Karena tunggu. Tuhan memberkati. Kita akan menutup dengan pujian. Mari Kakak Lucy dan Kakak Muel, kita akan memuji Engkau yang terhebat. Seindah-indahnya pelangi, ada Tuhan di dalam hidup kita itu lebih indah dari segalanya. Indahnya pelangi. Kita nyanyi lagi ya adik-adik. Dia yang terhebat. Seindah-indah pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru Selamat. Sekali lagi adik-adik ya, muji Tuhan lagi. Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah,
Tuhanku, Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Dialah Yesusku, Dialah Yesusku, Juru Selamat. Dialah Yesusku, Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Amin. Haleluya. Tuhan kita hebat ya Kak ya. Puji Tuhan. Kita berdoa adik-adik. Mari satu dalam doa. Sekali lagi kami bersyukur Bapa buat firman-Mu pada sore hari ini. Terima kasih karena Engkau hebat untuk setiap kami. Berkati adik-adik yang sudah mendengarkan firman-Mu dan orang tua mereka, papa mama yang begitu hebat juga. Berkati mereka Bapa. Kakak-kakak yang sudah melayani kami, Tuhan memberkati kami semua. Buat kami percaya bahwa Engkau menyertai kami. Buat kami mendengar suara-Mu melalui firman-Mu Tuhan, melalui Roh Kudus yang tinggal dalam hati kami. Dan beri kami kemampuan untuk taat melakukan firman-Mu. Sehingga kami boleh melihat kebaikan, keajaiban Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih berkati adik-adik, berkati kami semua. Berkat damai sejahtera, sukacita, penyertaan Tuhan, keajaiban Tuhan menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.